Belum banyak orang yang tahu, kalau olahan kue dari singkong ini rasanya endulita banget. Yuk langsung saja mari kita membuatnya. Pertama kita siapkan cetakan kue mangkuk dengan diameter 5 cm. Kemudian kita olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Dan ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 650 gram singkong yang sudah diparut. Tambahkan 200 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. 2 sendok makan tepung tapioka. Ekstra vanili secukupnya, atau bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 200 ml santan segar. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Setelah tercampur rata, lanjut kita tambahkan pasta pandan secukupnya, dan tambahkan sedikit pewarna kuning telur, supaya warna kuenya lebih cantik. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kering. Selanjutnya, kita isi cetakan kue mangkuk yang sudah disiapkan tadi. Ini kita isi 3/4-nya aja ya, jangan terlalu penuh. Dan ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian kita susun ke dalam kukusan. Lanjut kemudian ini kita kukus, dan pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian tutup, dan ini kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Sambil menunggu, kita siapkan adonan putihnya terlebih dahulu. Masukkan 80 gram tepung tapioka ke dalam wadah. 40 gram tepung beras. 1/4 sendok teh garam. Dan 350 ml santan segar. Ini kita tuang secara bertahap, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan semua sisa santannya, dan aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah 10 menit, kita buka tutupnya, dan kita siram dengan adonan putih yang sudah dibuat tadi. Sebelum adonannya dituang, pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu ya, kemudian ini kita tuang sampai penuh. Kemudian tutup dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kuenya bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini menghasilkan 44 pieces kue talam singkong. Setelah dingin, kita keluarkan kue dari cetakannya. Karena kuenya ini agak susah dikeluarkan, jadi kita cungkil seperti ini ya. Nah, hasil kuenya ini sangat cantik sekali. Teksturnya juga kenyal dan lembut banget. Kue talam singkong ini bisa dijual dengan harga 1.000 per piecesnya ya.
atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing. Kue talam singkong ini juga cocok untuk dijadikan sajian saat acara arisan atau saat acara kumpulan keluarga. Untuk pengemasannya sesuai selera aja, bisa menggunakan mika ukuran S5 seperti ini ya. Nah, bisa dilihat kalau tekstur kuenya ini lembut banget. Bismillah kita coba. Masya Allah rasanya ini enak banget, gurih, manisnya pas, kenyal, dan lembut banget. Kalian bisa mencobanya di rumah. Hai semua, di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan yang unik dan enak banget, yaitu bubur singkong yang super lembut dan wangi banget, dan bisa dijual di pinggir jalan ataupun dijual di teras rumah. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 250 gram gula merah yang sudah disisir. Kemudian ini kita masukkan ke dalam panci. Masukkan juga 50 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. 3 potong daun pandan. Dan 250 ml air. Kemudian ini kita aduk, dan masak menggunakan api sedang. Sambil kita aduk-aduk terus, supaya gulanya cepat larut. Setelah mendidih dan gulanya larut, bisa dimatikan apinya, kemudian angkat. Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram singkong yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini kita blender dengan 600 ml air. Kalau kalian mau diparut, juga bisa banget. Nah, setelah di blender, langsung kita tuang semua singkongnya ke dalam wajan. Masukkan juga semua larutan gula merahnya. Sambil disaring, supaya kotorannya tidak ikut masuk ya. Kemudian aduk-aduk, dan ini kita masak dengan menggunakan api sedang. Ini kita aduk-aduk terus, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai menggumpal, lanjut kita aduk-aduk terus, sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, kalau sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, lanjut kita aduk-aduk terus, sampai buburnya ini tanak dan meletup-letup. Nah, jika sudah meletup-letup seperti ini, tanda buburnya ini sudah matang, dan bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Selanjutnya kita buat kuah santannya. Masukkan 500 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 3 potong daun pandan. Setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai santannya mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, bisa dimatikan apinya, kemudian angkat. Nah, setelah hangat, bubur singkongnya siap disajikan. Satu porsi bubur singkong ini bisa dijual dengan harga 5.000
atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Nah, kemudian kita tuang kuah santannya, ini kita beri secukupnya aja ya. Jika dititipkan di kantin sekolah, kalian juga bisa mengemasnya ke dalam tinwal ukuran 400 ml seperti ini ya, atau kalau mau dijual dengan harga yang lebih murah, kalian bisa mengurangi porsinya dan gunakan tinwal yang ukurannya lebih kecil. Bismillah kita coba, Masya Allah rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurih, dan teksturnya juga lembut banget. Jika dijual dengan harga 5 ribuan per porsi, satu resep ini menghasilkan sekitar 7 porsi ya. Bubur singkong ini juga bisa dititipkan di pasar tradisional ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka... Hai semua, di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan dari olahan singkong yang enak banget, yang mana jajanan ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box, atau untuk cemilan acara keluarga. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 500 gram singkong yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, kemudian kita kukus atau direbus sampai empuk. Setelah dikukus, hasilnya seperti ini. Lanjut siapkan juga 750 ml santan segar dari setengah butir kelapa. Lanjut kemudian kita blender singkongnya. Sebelum di blender pastikan singkongnya sudah hangat dan tidak panas. Kalau mau dihaluskan dengan ulekan, sebaiknya saat kondisi singkongnya masih panas ya, supaya lebih mudah. Kita blender singkongnya dengan air santan, dan sisakan air santannya sebanyak 250 ml untuk merebus gulanya nanti. Nah, setelah di blender hasilnya seperti ini, lanjut langsung kita tuang ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan 250 gram gula merah ke dalam pan, dan pastikan gula merahnya sudah disisir terlebih dahulu ya. Masukkan juga 75 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita tuang sisa santannya tadi, dan lanjut ini kita masak dengan api sedang sampai gulanya larut. Sambil diaduk-aduk supaya gulanya cepat larut ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Setelah gulanya larut, bisa dimatikan apinya, dan biarkan sampai uap panasnya berkurang. Lanjut ke tahap berikutnya, masukkan semua singkong yang sudah di blender tadi. Kemudian kita tambahkan 75 gram tepung ketan. 75 gram tepung beras. Kemudian ini kita aduk, cukup asal aja. Lanjut kita tuang gula merahnya, jangan lupa disaring, supaya kotorannya tidak ikut masuk ya. Dan ini kita tuang secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Lanjut kita tuang lagi gula merahnya. Dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini air gula yang terakhir, kita tuang semuanya. Dan aduk kembali sampai tercampur rata.
Yang terakhir, kita masukkan 50 ml minyak goreng. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah rata, lanjut kita masak menggunakan api sedang, sambil diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai mengental. Lanjut kita aduk-aduk terus sampai adonannya ini benar-benar tanak, supaya dodol singkongnya nanti bisa tahan lama. Untuk proses mengaduknya ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, sekitar 1 jam, supaya bisa menghasilkan dodol singkong yang benar-benar tanak dan bisa tahan lama. Nah, jika sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, tanda dodolnya sudah hampir tanak, dan lanjut kita aduk-aduk terus sampai teksturnya agak memadat. Nah, tekstur dodolnya ini sudah memadat, dan warna coklatnya juga lebih pekat. Saat dipegang dia juga tidak lengket dan terlihat lebih berminyak, ini tanda dodolnya sudah benar-benar tanak ya. Jika sudah seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Lanjut kita tuang dodolnya ke dalam loyang, saya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Dan alasi loyang dengan plastik supaya tidak lengket. Atau boleh juga dialasi dengan daun pisang ya. Kemudian ini kita rata-ratakan seperti ini, supaya lebih rapi. Supaya lebih rapi dan merata, kita tutup dengan sisa plastiknya, kemudian tekan-tekan seperti ini. Nah, ini sudah lebih rapi, kemudian ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin, baru kemudian dipotong. Setelah benar-benar dingin, kita keluarkan dari loyang, caranya kita kasih alas di atasnya kemudian kita balik. Lanjut kemudian kita potong-potong, sebelum dipotong bisa digaris terlebih dahulu, supaya bisa sama rata. Untuk ukuran potongannya ini sesuai selera aja ya, dan ini akan saya potong agak kecil-kecil. Nah, ini dia hasilnya, teksturnya ini sangat lembut banget ya. Bismillah kita coba. Masya Allah rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, meskipun dari singkong, tapi rasanya ini mirip banget dengan dodol pada umumnya. Untuk pengemasannya saya menggunakan plastik roll seperti ini ya, dengan lebar 11 cm. Dan ini akan saya potong dengan panjang 9 cm. Untuk cara membungkusnya bisa dilihat di video ya. Lipat bagian atasnya seperti membungkus kado, kemudian kita beri selotip seperti ini. Bagian bawahnya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, ini kita lakukan hingga selesai ya.
Nah, satu resep ini menghasilkan 40 potong. Jajanan ini bisa dijual dengan harga mulai 1.000 sampai 1.500 per potongnya, atau sesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.